Hai guys, bersama Bang Boy, betul kan? Udah tiap hari mereka konpres. Ya, di hari buruh pun mereka konpres. Masih minta tolong jangan fokus ke buruh, fokus ke kami aja. Dan kompres ini kita hanya ambil dari Refli Harun ya. Bang Boy lagi pengen menghajar si Refli ini. Kalau Roy, Tifa yang lainnya kan ya mereka sih nanti kan di penjara. Refli kan enggak, tapi kok logika berpikirnya kok aneh. Soalnya Refli mengatakan bahwasanya si Roy ini betul ahli, tapi ahli video. Video bokep dong. Dan juga ternyata guys, ini informasi sih dari Tifa yang diungkapkan oleh Refli. Cie bahwasanya berkas sudah di kejaksaan. Ayolah. Nah, kita bahas langsung ya. Tetap ya, kok teman-teman, Bang Boy jangan terlalu berisik dengan bunyi kentut perindapannya Bang Boy. Ya oke. Berarti Bang Boy kecilin. Tapi tetap ada ya, harus ada itu. Kita bahas langsung tadi ya. Pesannya. Wakil Jaksa Agung atau merangkap Jampidum, kami juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya material. Jadi kami mempermasalahkan misalnya penerapan pasal 35 pertama kali 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Kami juga mempermasalahkan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang sama karena kami menganggap itu penyelundupan hukum dan sudah disampaikan jalurnya melalui gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pengenaan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan dan memang tidak ada pembahasannya sama sekali ya. Mas Didit sebagai ahli ketika dimintai keterangan itu tidak mendapatkan keterangan apapun tentang mengapa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan ya kawan-kawan sekalian. Demikian juga pengenaan Undang-Undang ITE. Mungkin sudah disampaikan, cuma kan Roy kan nggak mau denger orang berbicara. Lainnya pasal 27A, pasal 28 ayat 2 kami menganggap hal tersebut juga tidak patut dikenakan kepada klien kami baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Bahkan untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 1 2024 ada semacam kebingungan, semacam hal-hal yang conflicting. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 itu sudah dicabut dengan Undang-Undang tahun 2023 itu Undang-Undang KUHP. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya. Tetapi ternyata pada tahun 2024 ada perubahan Undang-Undang ITE yang menghidupkan lagi pasal 28 ayat 2. Pertanyaannya adalah karena Undang-Undang KUHP ini baru berlaku pada tahun 2026, mana sesungguhnya yang mau diacu? Karena ini berkonsekuensi pada makanya kalau tim Pak Jokowi nerangin kau dengerin. Undang-undang tetap pakai KUHP lama, tapi untuk keringanan hukuman bagi tersangka itu digunakan KUHP baru. Itu gak paham kau. Bodoh kau. Ancaman hukuman. Kalau menurut KUHP baru ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 ancaman hukumannya 6 tahun. Karena ini sangat menentukan orang bisa ditahan atau tidak. Demikian juga pengenaan mengenai pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kita sudah tahu kawan-kawan semua bahwa tidak bisa dikenakan terhadap apa-apa yang menjadi keputusan atau kepentingan publik atau public domain, dan kita tahu bahwa untuk kepentingan publik itu tidak berlaku namanya pasal pencemaran nama baik, dan itu sudah di-state oleh putusan KIP Komisi Informasi Pusat bahwa soal ijazah ini adalah soal yang terkait dengan kepentingan publik atau public domain, dan sebelumnya dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik juga dinyatakan sebagai public domain, jadi lengkap bahkan. Nah itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formil dan secara material selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum.
hal-hal lain yang kami sampaikan adalah kondisi Mas Roy, ya, kondisi Dr. Tifa. Apa ini? Kami katakan dua orang ini adalah dua orang yang bermanfaat di Republik ini. Ya. Mas Roy ini adalah ahli telematika yang sering diminta. Dua orang bermanfaat. Dua orang bermanfaat itu tuh 3 kata lucu. Lebih lucu ketimbang lawakan-lawakan yang lain. Roy Suryo Tifa, orang bermanfaat. Guys. Aduh Tuhan, orang bermanfaat bagi negeri. Orang untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan masalah telematika, dan dimintai negara juga. Dimintai negara, ya. Pede banget si Panji ini. Dan dimintai negara juga. Tapi ketika dia membuktikan, ya, legalitas kali aja nggak ada. Karena waktu itu negara ketipu sama kau. Ketipu negara, Panji. Ketipu banget negara. Karena kau ngeklaim saya ahli telematika. Semakin kesini 2004 yang Bang Boy tampilkan kemarin, udah mulai ada yang apa kan? Ada yang speak up. 2004 ini ahli gadungan. 2008 ini ahli gadungan. Semakin kesini dia nggak pernah dipakai lagi di pengadilan. Kau itu 11-12 sama Rismon. 11-12. Dan sebelum kita semua ini mentas di sini, kita sudah mendengar nama Mas Roy, terutama kalau di infotainment. Di infotainment, menurut pakar telematika Roy Suryo, video itu asli, ya, gitu kan. Jadi dia ini menonton video juga. Loh, kok ketawa ke Roy? Itu semakin membuktikan bahwasanya ketika kau mengomentari video itu asli, itu video bokeh. Roy, kok ketawa kau? Aduh Tuhan. Abis ini udahlah, nggak akan bisa kepakai lagi keahlianmu. Orang akan ingat, wah, orang akan ingat kau di penjara karena salah menganalisa. Ali bokep. Makasih Refli sudah mengungkit bahwa Roy Ali bokep. Lagi Refli. Kan? Dokter Tifa kita tahu kondisinya saat ini sedang mengambil 2 PhD sekaligus. Ya. Kami sampaikan juga kepada Wakil Jaksa Agung. Karena itu ini krusial. Mau 3 sekaligus, 10 sekaligus. Tapi kalau belum dokter, ya belum dokter. Kok 2 orang penipu ini sesuka hati ngomongnya. Dan Tifa yang belum dokter, Roy Suryo yang enggak punya gelar telematika, dikatakan berguna bagi negeri ini. Maaf ya, mohon maaf, Bang Boy nggak mengecilkan tukang sapu di jalanan aja lebih berguna bagi negeri ini ketimbang berdua ini. Asli pasukan oranye lebih berguna bagi bangsa ini ketimbang orang ini. Apalagi pemburu ikan sapu-sapu yang di Jakarta itu lebih mulia ketimbang 2 orang ini. 2 orang ini hanya setingkat di atas koruptor. Menurut Bang Boy bisa dong. Karena apa? Karena mereka suka hati memfitnah. Sudah tersangka masih lagi memfitnah Pak Jokowi, pesugihan lah dan sebagainya. Ini hina ini. Lalu Refli datang bahwa Roy adalah orang berguna bagi negeri ini, dan Tifa terus dipuji-puji si Refli dia. Mantap ya Refli ya, makanya aku puji terus ya. Time bagi Dr. Tifa untuk menyelesaikan 2 PhD-nya di tengah kasus yang seharusnya tidak menimpanya. Karena ini di bawah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tapi toh tetap diancam hukuman 12 tahun penjara. Jadi kami sampaikan juga kondisi kedua tersangka ini, dan tentu saja kita coba lihat Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah beliau berdua ini penjahat yang memang patut diganjar hukuman 12 tahun penjara. Itu kami sampaikan kepada Wakil Jaksa Agung ya. Jaksa Agung, udah tersangka pun si Roy Suryo ini masih juga memfitnah Jokowi tentang pesugihan. Bayangkan tuh, Jaksa Agung. Bayangkan tuh kalau kau yang digitukan. Udah difitnah kau laporkan dia, tersangka dia,
Udah tersangka, masih difitnah lagi kau bahwa kau itu pesugihan. Apa responmu, wahai Bapak Jaksa Agung? Ya, ini penjahat ini. Nah, Repli, bapaknya penjahat. Itu yang terkait dengan audiensi kami pada Kejaksaan Agung. Nanti kami akan berkirim surat lagi Kemana yang nih? memperdalam hal-hal yang sifatnya material. Karena pada waktu kami menghadap Jampidum atau Wakil Jaksa Agung, karena 2 rangkap jabatan, kami sudah sampaikan surat yang kami sampaikan ke Kejati DKI. Ya. Nah, surat ke Kejati DKI itu memang baru berisi hal-hal yang sifatnya formil. Betul. Nah, material akan kami susulkan tidak hanya ke Kejaksaan Agung, tapi juga akan pada Kejaksaan Tinggi DKI dan pada penyidik Polda Metro Jaya. Gitu ya. Untuk melengkapi, saling melengkapi apa yang menjadi perkembangan kasus ini. Baik secara formil maupun material. Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Ya. Dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30. Kenapa? Tapi soal teknis besok libur. Kenapa Komnas Maka HAM? kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Roy bengek. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30. Tapi soal teknis besok libur. Maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa tuh? Sebagai contoh, Contohnya misalnya, apa? lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar. Iya, tapi apa hak asasi apa yang terlanggar di situ? Emang ditahan kalian? Ada ditahan nggak? Hei, Roy, Tifa ditahan nggak? Sehingga ada HAM di situ yang terlanggar. Sebutkan Repli. Sebutkan. Kecuali Roy Tifa ditahan, baru yang P19 itu lama-lama itu melanggar memang. Ditahan aja enggak kok malah meributin ada HAM yang dilanggar di situ. Kan itu pengacara tolol namanya. Hak asasi manusia, apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat, Nah, betul. tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan Ya. pencekalan. Pencekalan ya. Ya, pencekalan. Kemudian wajib lapor juga begitu. Berarti belum melanggar kan? Masih 6 bulan kan? 6 bulan tuh nanti kan? Di mana melanggarnya kalian? Lagian kan ini menyelamatkan kalian. Emang ada uang kalian ke luar negeri? Jangan dipaksa Repli. Oh, atau jangan-jangan udah rencana mau ke luar negeri ya? Kayaknya ada ini antara RH sama Dr. T. Bukan Repli guys. Repli mah dia fokus ke Roy sama Tifa dia ini untuk perkaranya. Ya, kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor, nggak ada aturannya. Betul. Jadi tadi Dr. Tifa Aini. yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Cie dari langsung dipertegas dari rekan Ramdansyah. Cie. Nggak di WA kau Repli? Dr. Tifa masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang, ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi? Mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kata penyidik, tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya, walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya kan belenggu. Semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota kan, ribetnya minta ampun. Itu Kenapa ya pergi aja keluar kota? Emang kalau tahanan kota kan enggak? Kan enggak Repli. Kalau kendala mengenai dana kan ada uang buku. 3M kata Rismon. Udahlah, hadapi aja lah. Apalagi Tifa kayaknya dia semangat
untuk wajib lapor karena dia sekalian mau ngecek sudah dikirim belum berkasnya. Kalau pas dia dengar sudah, makin dak dik duk. tapi lebih itu kalah dak diknya ketimbang dokter T yang di kamar hotel sama RH. Dak dik itu lebih ngeri. Dan ketika RH sama dokter T itu udah mulai mereda, duduknya udah mulai mereda, ya mungkin duduknya dokter Tifa kemarin udah mulai naik tensinya, karena apa? Dokter Tifa akan menyaksikan, dan dia nggak bisa tahu kapan, karena ujuk-ujuk aja jaksa langsung mengatakan sudah P21, karena sudah mereka terima, karena sudah dikirim oleh kepolisian. Ya walaupun Bang Boy mungkin meleset ya. Bang Boy bilang kan 30 karena Pak Bang Boy pikir di hari Jumat 2 minggu lalu udah dikirim. Ternyata belum. Ya. Tapi berarti ini akan benar nih adalah Bung Rifai ya, bahwa ini akan P21. Wah. Mengenai surat kami ke Komnas HAM dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ya. Kemudian kawan-kawan semua, kami juga menyampaikan apa nih? Surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3, dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab sekarang enggak, belum. Jadi Bapak Adinda ya, karena masih muda ya. Dan juga saudara Habibur Rahman, ini rakyat Indonesia ya, rakyat ndasmu yang masih terikat dengan soal-soal terkait dengan ijazah palsu, ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nah, nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Apalagi. Dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Ya. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima ya kan? Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tetapi kok DPR adem ayem saja. Kemudian karena ini kasus sampah bagi DPR. Tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya, ada lagi nih. Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya karena ini kasus pidana. Ya. Kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini bukan karena Mas Roy Dr. Tifa minta maaf, RJ, bukan RJ Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Langsung aja. Atas permintaan Reply di video yang saat mereka kompres, jaksa mengatakan, aku emoh menghentikan ini Reply. Aku mau meneruskan ini sampai ke persidangan Reply. Emoh. Kenapa? Nggak ada bukti ya? Nggak ada bukti untuk memenangkan Tifa sama Roy ya? Mau kalian labelin ini sebagai bukti bahwasanya kalian dikriminalisasi, udah, mata rakyat tuh menjelaskan kalian tuh takut ke persidangan, titik. Takut Dr. Tifa di penjara ya, Reply sama Roy Suryo ya. Takut banget ya Reply ya. Lebih takut siapanya kau Reply? Lebih takut Roy yang di penjara apa Tifa yang di penjara? Kalau si RH udah pasti dia takut kali dia Dr. T yang di penjara. Wah, nggak bisa gini-gini lagi nanti dia. Kalau Reply kan dia profesional, mungkin sebagai pengacara dia deket sama Roy, tapi sebagai pengacara mungkin dia juga deket sama Tifa kan, tapi sebagai pengacara. Kalau RH sama Dr. T itu mah, wow, bibir. Maksudnya karaoke ini karaoke guys, ya. Reply ya, silakan kau berupaya semaksimal mungkin. Ya, ini akan jalan terus menuju ke persidangan. Hentikanlah nuklir ini. Hentikanlah. Kau itu bukan Iron Man. Di film Avenger pertama ada nuklir yang menuju kota New York untuk menghancurkan yaitu musuh. Tetapi
Mereka punya Iron Man yang mengarahkan nuklir itu menuju ke sarang musuh. Jadi terselamatkanlah kota New York. Sekarang upayakanlah supaya Tifa Roy tidak kena nuklir ini. Ya Refli ya. Sekali lagi kau bukan Iron Man. Masalahnya itu masalahnya. Kau siapa? Kau adalah orang yang pernah dipecat 2 kali dan punya sakit hati kepada orang yang memecat kau. Thank you. Bye bye.